Halo semuanya, saya Anandita dari SMA Muhammadiyah 1 Medan. Saya murid dari kelas 11-2. Hari ini saya akan membawakan materi sejarah yang berjudulkan tentang melacak pemburuan mutiara dari timur. Di video kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan ekspansi ke Nusantara. Yang kedua, dampak kedatangan bangsa Eropa dan Belanda ke Nusantara. Yang ketiga, peran penting tokoh seperti Cornelis de Houtman dan Jan Pieterszoon dalam sejarah. Langsung saja kita bahas faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan ekspansi ke Nusantara. Bangsa Eropa masuk ke Nusantara setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1953 ke tangan Turki Utsmani. Bangsa Eropa yang sebelumnya mendapatkan rempah-rempah murah di Laut Tengah kini tertutup sehingga harga rempah di Eropa melambung tinggi di sana. Oleh karena itu mereka menjelajah dan menemukan daerah penghasil rempah di bagian timur. Pulau Nusantara menjadi salah satunya, dan berikut ini faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa ke Nusantara. Faktor yang pertama yaitu ada tujuan perdagangan. Untuk mengakses sumber daya alam yang kaya di Nusantara seperti rempah, kayu, dan tekstil. Yang kedua, pes conquistador, semangat eksplorasi dan keinginan untuk menemukan jalan perdagangan baru ke Asia. 3. Kemungkinan keuntungan ekonomi. Mereka mendirikan perusahaan dagang dan kolonial untuk perdagangan dan memperoleh keuntungan. 4. Misi agama dan sosial. Faktor penyebaran seperti agama Kristen dan perasaan superioritas budaya mendorong beberapa bangsa Eropa melakukan ekspansi dan misi kolonisasi. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda ke Nusantara, menyebabkan dampak yang signifikan. Beberapa dampak utamanya yaitu, yang pertama dari ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam. Belanda, Eropa, dan lain-lain mengambil keuntungan besar dari tanah Nusantara dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Yang kedua, sistem tanam paksa yang memaksa petani pribumi untuk mengalokasikan sebagian besar untuk menanam kopi dan tebu. Yang kedua, dari bagian politik, penjelajahan dan pembentukan koloni. Belanda menjajah sebagian besar Nusantara selama berabad-abad dan membentuk koloni untuk memerintahkan dengan tangan besi, sehingga kemerdekaan pada saat itu menghilang bagi pribumi. Yang kedua yaitu pembentukan administrasi kolonial, yaitu untuk mempermudah mereka dalam mengatur wilayah di Nusantara. Yang ketiga, bagian budaya. Asimilasi budaya. Beberapa aspek budaya Eropa seperti bahasa, agama, dan juga kebiasaan mereka mempengaruhi pribumi. 2. Perlawanan dan pelestarian budaya. Banyak komunitas pribumi tetap mempertahankan dan juga melindungi elemen budaya mereka masing-masing. Menganalisis peran penting seperti Cornelis de Houtman dan Jan Pieterszoon. Cornelis de Houtman adalah salah satu tokoh awal dalam ekspedisi Belanda ke Nusantara. Pada tahun 1595, ia memimpin ekspedisi pertama yang berhasil mencapai Nusantara melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Ini membuka jalur perdagangan baru ke Hindia Timur, mendorong perdagangan rempah-rempah. Keberhasilan de Houtman dalam membuka jalur perdagangan ke Nusantara, terutama pulau-pulau di sekitar Maluku, membantu Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan lada yang sangat berharga pada saat itu. Jan Pieterszoon Koen dikenal karena menerapkan sistem tanam paksa kultur stelsel yang mengeksploitasi petani pribumi dan menghasilkan komoditas ekspor untuk kepentingan Belanda. Ini membantu Belanda mengamankan kekayaan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Koen juga mendirikan benteng-benteng di Kepulauan Maluku yang merupakan pusat utama perdagangan rempah-rempah. Tindakannya memperkuat kontrol Belanda atas sumber daya rempah-rempah di wilayah tersebut. Beberapa dampak dari peran de Houtman dan Koen. Pemantapan kekuasaan kolonial. Peran mereka membantu Belanda memantapkan kekuasaan kolonial mereka di Nusantara. Dengan mendirikan pusat-pusat dan perdagangan dan benteng-benteng, mereka memperkuat dominasi Belanda atas wilayah ini.
Eksploitasi ekonomi, peran mereka dalam perdagangan rempah-rempah dan sistem tanam paksa membawa keuntungan ekonomi besar bagi Belanda, sementara mengakibatkan penindasan ekonomi terhadap penduduk pribumi. Pengaruh budaya, kedatangan Belanda juga membawa pengaruh budaya terutama dalam hal bahasa, agama, dan juga kebiasaan sosial. Hal ini merupakan bagian dari proses asimilasi budaya. Cukup sampai di sini video pembelajaran yang dapat saya berikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.